Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa melaksanakan dan beraktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Dalam kalender Hijriah, hari ini masuk tanggal 14 Sya'ban, di mana nanti malam itu jatuh tanggal atau memasuki tanggal 15 Sya'ban. Orang atau warga muslim sebagian besar meyakini bahwa pada Kamis malam itu terjadinya malam nisfu Sya'ban. Mari kita ikuti bersama-sama penjelasan tentang bulan Sya'ban dan nisfu Sya'ban yang disampaikan oleh Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Beliau akan menyampaikan keutamaan bulan Sya'ban dan amalan-amalan yang perlu dilakukan malam nisfu Sya'ban ini. Bagaimana dengan sholat nisfu Sya'ban? Sebetulnya terkait dengan nisfu Sya'ban sebagai malam yang mustajab dan hal apa saja yang mesti dikerjakan sudah kami tuliskan di dalam kitab namanya Hassul Ikhwan ala Ihya'i Lailatin Nisfi min Sya'ban. Satu makalah yang isinya bagaimana seorang muslim harus mengerjakan hal-hal yang dianjurkan oleh agama dalam mengisi malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban yang harus difahami, nisfu itu setengah, separuh bulan Sya'ban. Maksudnya nisful awal. Maksudnya nisfu Sya'ban adalah malam ke-15 bulan Sya'ban. Beda dengan nisfu Ramadan. Kalau nisfu Ramadan yang ada witir, malam ke-16. Sesudah hari ini 15, malam ini ke-15 belum ada witir. Udah 15, besoknya itu kunutan pakai ketupat. Malam ke-16-nya baru taraweh plus kunut witirnya. Itu Ramadan. Nisfu Sya'ban malam ke-15 bulan Sya'ban. Bukan malam ke-16. Sebab apa? Dalam hadis Ibnu Majah riwayatkan dalam kitab sunannya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, di mana Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu naharaha." Bila malam nisfu Sya'ban datang, maka malamnya diisi ibadah, siangnya diisi puasa. Dan puasa itu diizinkan di bulan Sya'ban pada tanggal 15 Sya'ban. Kalau udah 16 haram berpuasa, 16 ke atas, kecuali bagi orang yang punya wiridan atau punya qadha. Sehingga malam nisfu Sya'ban malam 15 Sya'ban. Bagaimana kalau kita malam 14 saja bikinnya? Boleh saja, tapi namanya nipu Sya'ban. Apaan? Iya. Bagaimana kalau bikinnya malam 16 saja? Boleh aja, tapi namanya nipu Sya'ban, bukan nisfu Sya'ban. Nisfu itu malam ke-15 bulan Sya'ban. Yang ditanyakan sholat, bagaimana dengan sholat nisfu Sya'ban? Begini, Fathul Mu'in nanti di depan, termasuk pada kitab yang lainnya, Imam Zainuddin Al-Malibari di dalam Irsyadul Ibad
tidak ngasih terkait dengan sholat nisfu Sya'ban, tidak memberi Fathul Mu'in. Begitu dalam kitab Irsyadul Ibad, bahkan beliau bilang maudhu' hadisnya. Begitu, maukah itu sholat yang 100 rakaat, maukah sholat nisfu Sya'ban yang 12 rakaat? Dikritik habis oleh kebanyakan ahli fikih. Sedangkan Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin pada bab solat-solat sunat menuliskan hadis itu untuk mengerjakan solat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban yang setiap rakaatnya habis Fatihah baca kulhu 10, jadi totalnya 1000. Menjadi perdebatan daripada ulama. Namun kami, seperti ditulis dalam kitab yang kami tulis Hasul Ikhwan, daripada bakal ribut, saudara pada malam nisfu Sya'ban solatnya solat tasbih saja, yang hadisnya tidak diributkan oleh banyak ulama. So tasbih aja dah, aman, enggak ribut. Begitu. Tapi kalau saudara mau sholat nisfu Sya'ban, ya silakan juga. Imam Ghazali tulis dalam Ihya. Ini pun ada perdebatan di ulama. Sampai ada ulama bilang yang 100 rakaat anda masuk neraka, biarin aja dulu masuk neraka Imam Ghazali. Gitu. Ada yang sampai kayak begitu. Ala kulli hal, bagi kami ini orang yang bergerak di fikih, udah sholat tasbih aja. Lalu ditanya, pernahkah mengerjakan sholat yang 100 rakaat yang Imam Ghazali tulis di Ihya? Kalau itu ditanya, saya jawab, pernah juga. Saya kerjakan 100 rakaat yang Imam Ghazali tulis, tapi sebatas pernah. Tidak dilazimkan. Begitu, sebagai ittiba ama ulama yang wali besar Imam Ghazali. Sekali. Tapi tidak berkali-kali. Salat tasbih saja agar aman. Begitu. Dan panjang. Dibuka aja dalam buku judulnya Hathul Ikhwan. Dan nisfu Sya'ban bukan barang baru. Mengagungkannya itu dari dulu. Dari dulu. Nisfu Sya'ban. Dari zaman tabi'in. Sayyidina Makhul, Khalid bin Ma'dan, Sayyidina Masruq, mereka kalau udah malam nisfu Sya'ban diisi dengan berbagai macam ibadah. Malam nisfu Sya'ban. Imam Haddad, ini yang suka diprotes oleh orang yang kurang faham. Disebut kalau udah ngomong Haddad, ini Ba'alawi, begitu. Orang nggak ngerti. Ngajarin Yasin 3 kali. 3 kali. Kenapa Yasin? Jangan ditanya, nanti Kiai ganti Kahfi, ente protes lagi kepanjangan. Suruh Kahfi 3 kali. Ini Imam Haddad ajarin Yasin 3 kali. Ulama Yaman. Begitu, Anda anti Yaman, jangan nisfu Sya'banan, jadi Wahabi Anda. Begitu, ini ulama Yaman yang ngajarin. Buka kitab-kitabnya itu. Begitu. Kita ini dibenturin yang enggak. Saya berpesan sama antum, enggak usah dengerin orang-orang yang gak hormat sama habaib. Nggak usah. Begitu. Mau ngapain? Saudara, nggak usah. Saudara harus rapi. Saya pesan banyak baca sholawat karena fitnah di akhir zaman. Ujungnya bukan Ba'alawinya, ujungnya bukan Yamannya. Kalau saya sampaikan yang sebenarnya, ujungnya anti Muhammad, anti Arab, anti-Islam ujungnya. Coba ya, karena ini mata rantai Islam ke Indonesia lewat Yaman dulu Wali Songo. Nah, ini diputuskan, ujungnya kita Islam yang gak jelas. Begitu saudara, repot kita orang sanad keilmuannya ke sana. Ala kulli hal, nisfu Sya'banan, muliakan malam itu dengan berbagai ibadah. Salat sunnah silahkan,
dan banyak daripada yang gak direwelin ulama saja. Pesan saya demikian. Tapi kalau pengen panjang lebar, baca aja Hasul Ikhwan. Bahkan ulama besar Mekah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhaddisul Asri, pakar hadis abad modern ini, Al-Imam Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, begitu. Beliau tulis dalam satu tesisnya dengan judul Madhabi Sya'ban, dan masih banyaklah ulama-ulama yang menerangkan agungnya malam nisfu Sya'ban tersebut. Hendaknya muslim mengagungkan malam itu dengan apa yang diatur oleh para ulama agar supaya kita selamat dan selamat. Allahumma waffiqna, amin ya rabbal alamin. Kemudian apa itu ya? Apa? Ayah baik. Bagaimana bocah yang belum sunat? Ini kalau bocah yang belum sunat, ini sunatnya dulu. Sunat itu wajib hukumnya, apalagi apa perempuan. Wajib man aslama falyahtatin. Siapa orang beragama Islam maka wajib sunat khitan. Begitu. Umur berapa dikhitan? Kalau Nabi mengkhitan cucunya dan diikuti para sahabat, umur 8 hari dari kelahirannya disunatnya. Kalau kita kagak tega, akhirnya ampelah jangan lebih dari 7 tahun. Jangan, apalagi SMA baru sunat. Itu waktu mau disunat ngelawan burungnya. Begitu. Ini bagaimana dengan sholatnya? Kalau kencing diselein. Maka saya berpesan kepada saudara-saudara di Jakarta, saya kurang faham. Yang saya faham yang dekat dari Jakarta cuman Kerawang, kalau ke Jawa barangkali kejauhan. Kalau saudara punya anak laki atau perempuan masih kecil, umur 3 tahun, 4 tahun, saya pesen biar benar kita jadi orang tua, pondokin aja tuh di Kerawang Timur. Anak yang umur 4 tahun tuh pondokin di sana. Biasanya Jakarta nggak tahu saya ini pondok bocah umur 3 tahun 4 tahun. Namanya Tarbiyatul Wildan. Begitu di Rawamerta namanya. Begitu Kiai Mamduh Mastari, Kiai besar Kerawang, asal Keronjo aslinya, Pulau Cangkir, kampung pengasinan. Mondok di Kerawang, lalu bangun pesantren di Kerawang dari Pulau Cangkir. Ke Imam Doh. Anak-anak yang nerusin. Ini umur 3 tahun 4 tahun. Begitu. Baru 3 bulan udah bisa jadi imam. Udah bisa wiridan sholat. Yakin 1000%. Emang begitu. Bayarnya murah meriah. Begitu. Ini diajarin sama yai bocah nih, kalau kencing diginiin. Celana aja dicopot dulu. Nggak mau kalau nggak dicopot. Tuh bocah, sempaknya dicopot. Takut najis, bocah. Sampai begitu. Diselein, digitu-gituin sama dia. Gitu. Sampai bersih. Tuh, kalau kayak begitu tuh tetangga kita nggak mondok kayak begitu, nggak apa-apa baris bareng sama kita sholat. Emang juga dia ngerti. Begitu. Ngerti. Jadi jangan kita bilang Nabi digendongin nama Hasan Husain. Oh iya, itu mau sunatnya umur 8 hari, bukan beda sama anak kita. Yang kedua diajarin ngaji sama babaknya kiai. Kan kita kan kuya-kuya, kan nggak sama, bener nggak? Kan nggak sama, beda. Dia rapi, najis ngerti. Begitu bapaknya, babanya Imam Ali, nyanya Sayyidah Fatimah.
begitu, ngerti agama. Diginiin lah dia udah sunat, udah paham. Ini bagaimana kalau kemudian belum sunat, kencingnya nggak beres, kita lihat, nih kita lihat nih, gendong kita lagi, ya wassalam, tuh begitu, wassalam. Yang ditanya, ini ngebubar sop apa enggak? Enggak, kalau sop nanti tiang saya suruh copot nanti, ini tiang nih. Enggak juga, ini yang harus hati-hati nih kalau belum hitam. Atau udah sunat juga bisa jadi. Enggak cebok kalau kagak diajarin agama. Jadi bukan masalah khitan atau enggak khitan ini. Ini urusan ngaji apa kagak gitu. Jangan persoalannya khitannya. Bisa aja walaupun udah disunat, agama nggak ngerti, kencing mau kencing, masukin aja cebok kagak. Kan bisa begitu tuh. Begitu. Jangan-jangan ini kecilnya begitu lagi nih. Begitu. 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 Sampai sekarang. Ya Allah, waduh, ini bagaimana ini? Ala kulihal kan udah ngaji bab syarat sholat, kudus suci dari najis, badannya, pakaiannya, tempat sholatnya, termasuk yang dibawanya, yang digendongnya. Ini mudah maklum lah, kalau ada najis semua, begitu. Kalau kita nggak tahu, ya husnudzon kayaknya diajarin agama sama babanya gitu aja. Apanya? Iya kagak ngaji lagi babanya. Itu udah saya ajarin husnudzon jadi berubah lagi nih. Begitu. Kurang lebih demikian. Allah alam. Udah ya, ada pengumuman? Ayah apa? Oh, ada pertanyaan. Baik. Baik. Jika ada sholat Jumat, Iya baik. masjid itu tidak mengadakan ibadah, tapi dia persyaratan masjid itu berdekatan dan juga ibadahnya belum lama gitu ya. Ini untuk topik yang kita pribadi gimana tuh? Baik. Bila kemudian kita itu ragu terkait dengan Jumat itu persyaratannya terpenuhi atau tidak, atau kita mengetahui bahwa ini belum memenuhi persyaratan, maka i'adah saja habis salam zuhur kita sholat zuhur, habis salam zuhur, habis salam Jumat kita sholat zuhur 4 rakaat meski kita sendiri, itu begitu. Bahkan berbicara i'adah nanti di Fathul Muin pada bab Jumat, sunat saja ta'addud lil hajah pun masih sunat i'adah. Ada satu torekat sepanjang yang saya tahu namanya torekat Siddiqiyah, ada di Indonesia. Itu selalu kalau sholat Jumat i'adah zuhur, i'adah zuhur, dia pegang pendapat Mu'tamad. Di Jakarta ada itu torekat Siddiqiyah namanya. Itu mesti habis sholat Jumat i'adah zuhur. Meski itu udah lama. Sepanjang yang saya ingat, di antara di Jakarta ini, ada di Jakarta Timur, yang di masjid itu depannya abahnya Wan Syekhan, Habib Syekh Al-Bahar, kalau nggak salah Habib Mustafa namanya, Mustafa Al-Bahar. Di depannya masjid itu, saya lupa nama masjidnya, itu masjid meski udah lama banget, udah puluhan tahun, tapi terus ada i'adah. Sebab saya pernah diundang acara Maulid siang Jumat, dan kata dia di sini i'adah. Kata kita kayaknya tarekatnya Siddiqiyah, ada yang ngangguk-ngangguk. Begitu. Masjid itu tua, itu di sampingnya itu ada makam Habib Mustafa Al-Bahar di Lubang Buaya. Kalau nggak salah itu, salah satunya, masih banyak orang-orang itu seperti demikian. Jadi kalau i'adah mah, saya pribadi seringkali kalau sholat-sholat di kantor itu, habis sholat Jumat itu, bahasa gampangnya terserah orang mau pandang kita ba'diyah, mau pandang apa, pokoknya saya habis sholat Jumat, kalau di kantor-kantor itu seringkali sholatnya zuhur. Kok ba'diyah zuhurnya pakai tasawuf? Kata saya boleh, pakai tasawuf juga gitu, boleh. Nggak pakai tasawuf juga boleh, kata kita. Begitu. Jadi seperti demikian. Kalau pengen lebih apik, silahkan saja. Wallah alam.